Hello everyone, let me introduce myself first. My name is Girnia Destianas. You can call me Girnia. And my NPM is 2441114. So today, we're gonna talk about the leadership behavior. In this video, we are going to discuss an essentially topic of leadership studies, which is leadership behavior. Leadership is not only about the position or authority, but more importantly about how the leader behave, communication, and influence others. Konsep dasar leadership behavior. Dalam dunia kepemimpinan, istilah leadership behavior merujuk pada pola tindakan nyata yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin dalam menjalankan perannya. Perilaku ini bukan sesuatu yang abstrak atau hanya teori semata, melainkan sesuatu yang dapat diamati secara langsung dalam keseharian di organisasi. Seorang pemimpin tidak dinilai dari apa yang ia katakan saja, tetapi lebih pada bagaimana ia bertindak dalam situasi nyata. Misalnya, bagaimana ia merespon kesalahan bawahan, bagaimana ia mengambil keputusan dalam kondisi yang sulit, serta bagaimana ia berinteraksi dengan anggota timnya. Perilaku kepemimpinan sangat penting karena secara langsung mempengaruhi suasana di tempat kerja, motivasi kerja, aktivitas tim. Dalam banyak kasus, kegagalan organisasi bahkan disebabkan oleh kurangnya sumber daya, tetapi karena perilaku pemimpin yang tidak mampu mengelola tim dengan baik. Jika kita lihat lebih dalam, leadership behavior sebenarnya mencerminkan beberapa hal sekaligus, yaitu yang pertama, nilai dan prinsip yang dianut oleh pemimpin. Yang kedua, cara berpikir dalam menghadapi masalah. Yang ketiga, kemampuan interpersonal dalam berinteraksi. Yang keempat, tingkat kedewasaan emosional. Seorang pemimpin yang memiliki perilaku positif biasanya mampu menciptakan lingkungan kerja yang terbuka, penuh kepercayaan dan produktif. Sebaliknya, pemimpin dengan perilaku negatif, misalnya otoriter, itu bisa tidak konsisten atau kurangnya empati dalam menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan konflik dalam tim. Oleh karena itu, memahami leadership behavior bukan hanya menjadi pemimpin yang baik, tetapi juga kita harus memahami dan juga bagaimana dinamika dalam situasi organisasi terbentuk. Dimensi perilaku kepemimpinan. Dalam kajian akademik, salah satu pendekatan yang paling terkenal adalah pembagian perilaku kepemimpinan ke dalam dua dimensi utama, yaitu yang pertama, task-oriented behavior atau berorientasi pada tugas. Perilaku ini berfokus pada bagaimana seseorang pemimpin memastikan pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan target dapat tercapai. Karakteristik dari berorientasi pada tugas yaitu yang pertama, menetapkan tujuan yang jelas, memberikan instruksi yang spesifik, mengawasi pekerjaan yang secara ketat, dan yang terakhir, menekankan efisiensi dan hasil. Pemimpin dengan orientasi tugas biasanya sangat terstruktur dan sistematis. Mereka cenderung membuat perencanaan yang detail dan memastikan bahwa setiap anggota tim memahami perannya masing-masing. Dalam situasi tertentu, seperti ketika organisasi sedang menghadapi tekanan, waktu, atau target yang tinggi, pendekatan ini sangatlah dibutuhkan, karena tanpa arahan yang relationship-oriented behavior, berorientasi pada hubungan. Berbeda dengan orientasi tugas, perilaku ini lebih menekankan pada aspek manusia dalam organisasi. Ciri-cirinya, membangun komunikasi yang terbuka, mendengarkan pendapat bawahan, memberikan dukungan emosional, menciptakan suasana kerja yang nyaman, dan juga pemimpin yang berorientasi pada hubungan, biasanya lebih dekat dengan timnya. Mereka memahami bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditemukan oleh sistem, tetapi juga oleh kondisi psikologis dan emosional anggota tim. Pemimpin seperti ini cenderung lebih empatik, mampu memahami perasaan orang lain, dan berusaha menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Namun, jika terlalu fokus pada hubungan, ada kemungkinan pemimpin menjadi kurang tegas dalam pengambilan keputusan. Pemimpin yang efektif adalah yang mampu menyeimbangkan kedua dimensi ini secara fleksibel sesuai dengan situasi.
Gaya perilaku kepemimpinan. Selain dimensi, leadership behavior juga dapat dilihat dari gaya kepemimpinan. Yang pertama, outright leadership. Pemimpin mengambil keputusan secara sepihak dan memiliki kontrol yang penuh. Gaya ini sering dianggap keras, tetapi dalam kondisi tertentu seperti krisis, pendekatan ini justru efektif karena keputusan harus diambil dengan tepat. Democratic leadership. Pemimpin melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini menciptakan rasa memiliki dalam tim, meningkatkan partisipasi dan memperkuat hubungan kerja. Lalu ada laissez-faire leadership. Pemimpin ini memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim. Gaya ini sangat cocok untuk tim yang sangat kompeten, tetapi juga beresiko jika tidak mampu mengontrol dan juga tidak ada kontrol yang cukup. Lalu, transformational leadership. Pemimpin yang berfokus pada inspirasi dan juga perubahan. Pemimpin transformasional tidak hanya mengarahkan, tapi juga menginspirasi dan juga mereka mendorong tim untuk terus berkembang dan mencapai potensi terbaiknya. Lalu, ada faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Perilaku kepemimpinan tidak terbentuk secara instan, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, kepribadian, pengalaman, lingkungan kerja, budaya organisasi, karakteristik tim. Sebagai contoh, seorang pemimpin yang terbiasa bekerja di dalam lingkungan yang kompetitif mungkin akan lebih tegas dan condong berorientasi pada hasil. Sementara itu, pemimpin di lingkungan kreatif mungkin lebih fleksibel dan terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling benar. Yang terpenting adalah kemampuan untuk beradaptasi. Dampak leadership behavior. Perilaku kepemimpinan memiliki dampak yang sangat besar, baik secara positif maupun negatif. Dampak positifnya, yang pertama meningkatkan motivasi kerja, yang kedua meningkatkan produktivitas, yang ketiga menciptakan lingkungan kerja yang sehat, yang keempat meningkatkan loyalitas. Dampak negatifnya adalah yang pertama konflik dalam tim, penurunan kerja, turnover yang tinggi, dan juga kurangnya kepercayaan karyawan kepada atasan. Dalam jangka panjang, perilaku pemimpin akan membentuk budaya organisasi. Jika pemimpin yang menunjukkan perilaku secara positif, secara konsisten, maka budaya terbentuk juga akan positif. Peran komunikasi dalam leadership behavior. Dalam konteks kepemimpinan, komunikasi bukan sekedar alat untuk menyampaikan informasi, tetapi merupakan inti dari bagaimana seorang pemimpin membangun hubungan, mempengaruhi orang lain, serta menciptakan pemahaman bersama dalam tim. Perilaku kepemimpinan yang efektif hampir selalu ditandai dengan kemampuan komunikasi yang baik. Tanpa komunikasi yang jelas dan terbuka, bahkan strategi terbaik pun dapat gagal dalam pelaksanaannya. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk berbicara, tetapi juga mendengarkan. Kemampuan mendengarkan secara aktif menjadi salah satu indikator yang penting dalam leadership behavior. Karena dari situlah pemimpin dapat memahami kebutuhan, masalah, dan aspirasi dari anggota tim. Beberapa aspek yang penting dan juga komunikasi dalam perilaku kepemimpinan antara lain: yang pertama, kejelasan dalam penyampaian pesan. Pemimpin harus mampu menyampaikan arahan yang jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang kedua, kemampuan mendengarkan. Mendengarkan bukan hanya diam, tetapi juga memahami dan juga merespon dengan tepat. Lalu yang ketiga, ada empati dalam komunikasi. Pemimpin yang empatik mampu membangun hubungan lebih kuat dengan tim. Lalu ada konsentrasi peran. Ketidakkonsistenan peran dalam komunikasi dapat menurunkan kepercayaan anggota tim. Dalam praktiknya, banyak masalah dalam organisasi bukan disebabkan oleh kurangnya kemampuan teknis, tetapi oleh kegagalan komunikasi. Misalnya, instruksi yang tidak jelas dapat menyebabkan kesalahan kerja, atau kurangnya transparansi dapat menimbulkan ketidakpercayaan. Oleh karena itu, komunikasi bukan hanya keterampilan tambahan, tapi merupakan bagian inti dari perilaku kepemimpinan itu sendiri.
Pengambilan keputusan sebagai bahan dari perilaku kepemimpinan. Salah satu bentuk paling nyata dari leadership behavior adalah bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan. Setiap keputusan yang diambil akan membawa konsekuensi, baik bagi individu, tim maupun organisasi. Secara keseluruhan, oleh karena itu, pengambilan keputusan bukan hanya soal memilih alternatif, tapi juga mencerminkan kualitas kepemimpinan. Dalam konteks ini, perilaku pemimpin dapat dilihat dari berbagai aspek berikut. Yang pertama, kecepatan dalam pengambilan keputusan. Dalam situasi tertentu, keputusan harus diambil dengan cepat, tanpa mengorbankan kualitas dari leadership itu sendiri. Lalu yang kedua, ketepatan dan rasionalitas. Keputusan harus didasarkan pada data, informasi, dan pertimbangan yang matang. Lalu, keterbukaan terhadap masukan. Pemimpin yang baik tidak menutup diri, tapi terhadap opini dari anggota tim. Lalu, ada keberanian untuk mengambil resiko. In conclusion, leadership behavior is one of the most important aspects in determining the success of the leader. It's not only about what leaders say, but more importantly about what they do, how interact with others. By understanding leadership behavior, we can improve our ability to lead, communicate, and influence others effectively. Thank you for your attention. I hope this session provide you meaningful insights for you. Thank you so much.